Sahabat Rema Surgawi, malam ini mungkin ada bagian di dalam hati kita yang diam-diam sedang berhadapan dengan sesuatu yang menakutkan. Bukan selalu tentang kematian secara fisik, tetapi tentang kehilangan, tentang masa depan yang tidak pasti, tentang doa yang belum dijawab, tentang rasa sendiri di tengah banyak orang. Kita mungkin tersenyum, kita tetap menjalani hari-hari dengan baik, tetapi di dalam ada bisikan kecil, bagaimana kalau semuanya tidak baik-baik saja. Dan di tengah suara-suara itu, firman Tuhan hari ini seperti datang perlahan, tidak berteriak, tidak memaksa, tetapi menembus ke dalam hati kita. Tema kita malam hari ini yaitu mengalahkan ketakutan. Bukan hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang tetap berdiri meskipun takut itu nyata, meskipun takut itu hadir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam ini kami datang dengan hati yang apa adanya, dengan pikiran yang penuh dan jenuh, dengan perasaan yang belum tenang ya Tuhan. Kami bawa semua yang tidak terucap, semua yang kami pendam dalam diam, semua yang membuat hati ini terasa berat dan teriris-iris, dan kadang tidak kami mengerti sendiri. Namun biarlah firman-Mu hari ini ya Tuhan, tidak hanya kami dengar, tetapi menyentuh bagian terdalam dari hati kami, yang mungkin selama ini kami sembunyikan. Lembutkan hati kami yang keras, tenangkan jiwa kami yang gelisah ya Tuhan, dan pulihkan bagian yang terluka, dan ajar kami merasakan kehadiran-Mu malam ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Wahyu pasal 1 ayat 18. Wahyu pasal 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Sekali lagi, dan aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Firman Tuhan malam ini bukan sekedar kalimat indah, bukan hanya penguatan iman yang kita hafal. Ini seperti suara yang berbicara ke dalam ketakutan manusia. Mari kita renungkan perlahan-lahan, tanpa tergesa-gesa. Ketika takut itu nyata, sahabat Rema Surgawi, kadang kita tidak takut pada sesuatu yang besar. Justru kita takut pada hal-hal kecil yang terus berulang. Takut ditinggalkan, takut gagal lagi, takut tidak cukup, takut tidak dimengerti. Dan anehnya, semakin kita mencoba kuat, semakin kita menyadari ada bagian dalam diri yang rapuh. Kita berusaha terlihat baik-baik saja, namun di malam hari, saat semuanya sunyi, pikiran itu datang. Bagaimana kalau aku tidak sanggup? Dan di titik ini, kita mulai merasa sendirian. Padahal yang kita hadapi bukan hanya situasi,
tapi rasa takut itu sendiri. Sahabat terima surgawi, Wahyu 1 ayat 18 ini sebenarnya sedang membawa kita ke satu momen yang sangat pribadi. Rasul Yohanes tidak sedang di tempat yang nyaman. Dia dibuang di Pulau Patmos, tempat yang sepi, jauh dari orang-orang yang dia kasihi. Tidak ada pelayanan seperti dulu. Tidak ada jemaat, tidak ada aktivitas. Secara manusia, itu tempat yang membuat orang merasa gagal, merasa ditinggalkan, merasa hidupnya seperti berhenti. Dan justru di situ Tuhan Yesus datang. Bukan dalam situasi enak, tetapi di saat Yohanes sendirian. Dan pada waktu Tuhan Yesus berbicara, dia tidak banyak menjelaskan keadaan. Tuhan tidak berkata kepada Yohanes harus dibuang. Dia tidak memberi penjelasan panjang. Dia hanya memperkenalkan dirinya. Aku adalah yang hidup. Aku pernah mati, tapi sekarang aku hidup untuk selama-lamanya. Artinya sederhana. Semua yang Yohanes lihat seperti akhir, sebenarnya bukan akhir. Lalu Yesus lanjut berkata, "Aku memegang kunci maut." Kata kunci di sini yaitu kleis, bukan sekedar benda. Ini bicara tentang hak penuh untuk membuka dan menutup. Jadi maksudnya jelas, tidak ada kematian, tidak ada akhir yang terjadi di luar kendali Tuhan. Bahkan situasi Yohanes yang sekarang tetap ada dalam tangannya. Dan di titik itu Yohanes tersungkur. Bukan karena dia makin takut, tapi karena dia sadar sesuatu. Selama ini dia merasa sendirian. Ternyata tidak. Tuhan tidak hilang. Tuhan tidak terlambat. Tuhan tetap memegang semuanya. Dan mungkin malam ini kita juga ada di Patmos versi kita sendiri, yaitu situasi yang tidak kita pilih, keadaan yang membuat kita merasa sendirian, hal-hal yang tidak kita mengerti, dan seringkali kita menunggu Tuhan menjelaskan semuanya. Padahal yang kita paling butuhkan bukan penjelasan, namun kepastian bahwa Dia masih ada. Dan lewat firman ini seolah Tuhan berkata sederhana, "Aku hidup dan aku yang megang semuanya." Dan kalau itu benar, itu sudah cukup untuk membuat kita tetap bertahan. Kisah yang berani di tengah ancaman. Sahabat terima surgawi, bayangkan hidup di masa ketika iman bukan hanya soal keyakinan, tapi bisa menjadi alasan seseorang kehilangan nyawa. Bukan karena dia mencuri, bukan karena dia berbuat jahat, tetapi karena dia tetap percaya. Di Meksiko, pada awal abad ke-20, saat pemerintah menekan gereja dan melarang pelayanan iman secara terbuka, banyak orang hidup dalam ketakutan. Ibadah dibatasi, imam diburu, dan siapapun yang tetap melayani dianggap melawan negara. Di tengah situasi itu, ada seorang imam muda, Miguel Pro. Dia tidak melayani di gereja besar, tidak di tempat aman. Dia berpindah-pindah. Diam-diam sering menyamar, kadang seperti seorang biasa, kadang seperti pekerja, hanya supaya bisa menjangkau umat yang butuh penguatan. Dia tahu resikonya nyata, bukan kemungkinan.
teman-temannya sudah ditangkap, beberapa dihukum mati. Dan setiap kali dia keluar untuk melayani, itu bisa menjadi langkah terakhirnya. Namun dia tetap pergi, bukan karena dia kebal rasa takut, tapi karena di dalam hatinya ada keyakinan yang lebih besar dari rasa takut itu. Dan sampai akhirnya dia tertangkap. Dia dituduh terlibat dalam upaya pembunuhan terhadap pejabat pemerintah. Tuduhan yang tidak pernah terbukti dengan jelas, namun keputusan sudah dibuat. Dia akan dieksekusi. Tidak ada pengadilan panjang, tidak ada kesempatan membela diri secara adil. Dan tibalah hari itu. Dia dibawa ke tempat eksekusi, dihadapkan pada regu tembak. Orang-orang melihat, beberapa dengan takut, beberapa dengan diam-diam. Dan di momen itu, semua bisa berubah. Dia bisa memilih diam, dia bisa memilih takut, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dia berdiri tegak tanpa perlawanan, tanpa kepanikan. Lalu dengan tenang dia mengangkat tangannya seperti bentuk salib. Bukan simbol putus asa, tapi penyerahan. Dan dengan suara yang jelas dia berseru, "Viva Christus Rey! Hidup Kristus Sang Raja!" Itu bukan sekedar kata-kata terakhir. Itu adalah pernyataan iman di hadapan kematian. Dan setelah itu, tembakan dilepaskan. Hidupnya memang berakhir di dunia ini. Tapi keberaniannya tidak berhenti di sana. Kematiannya justru menjadi kesaksian yang mengguncangkan banyak orang. Bahwa ada iman yang tidak bisa dibungkam. Ada keyakinan yang tidak bisa dibunuh. Dan disitulah klimaksnya. Bukan saat dia mati, tapi saat ketakutan tidak lagi menguasai hatinya. Karena di saat terakhirnya, yang terlihat bukan seorang korban, tetapi seorang yang tahu siapa yang memegang hidupnya. Sahabat Rema Surgawi, Wahyu 1 ayat 18 ini sebenarnya sedang membawa kita ke satu momen yang sangat pribadi. Rasul Yohanes tidak sedang di tempat nyaman. Di Pulau Patmos yang sepi itu, yang jauh dari orang-orang yang dia kasihi, tidak ada pelayanan seperti dulu, tidak ada aktivitas jemaat, tidak ada aktivitas apapun juga. Secara manusia, itu tempat yang membuat orang merasa gagal, merasa ditinggalkan, merasa hidupnya seperti berhenti. Namun justru disitulah Tuhan Yesus datang. Bukan dalam situasi enak, tetapi saat Yohanes justru sendirian. Dan pada waktu Tuhan berbicara, dia tidak banyak menjelaskan, dia tidak berkata kepada Yohanes harus dibuang dan tidak memberi penjelasan panjang. Dia hanya memperkenalkan diri. Aku adalah yang hidup, aku tidak pernah mati, tetapi sekarang aku hidup untuk selama-lamanya. Artinya sederhana, semua yang Yohanes lihat seperti akhir sebenarnya bukan akhir. Dan di situasi yang seperti itu, Yohanes yang sekarang tetap ada dalam tangannya. Dan di titik seperti itu, Yohanes tersungkur. Bukan karena dia makin takut, tetapi karena dia sadar sesuatu. Bahwa selama ini dia merasa sendirian, ternyata tidak. Tuhan tidak hilang, Tuhan tidak terlambat.
Tuhan tetap memegang kendali, Tuhan yang memegang tangannya. Dan mungkin malam ini bagi kita yang merasa di Pulau Patmos versi kita sendiri, situasi yang tidak kita pilih, keadaan yang membuat kita merasa sendirian, hal-hal yang tidak kita mengerti, dan seringkali kita menunggu Tuhan menjelaskan semuanya. Padahal yang paling kita butuhkan adalah kepastian bahwa Dia masih ada. Dan lewat firman ini, Tuhan berkata sederhana, "Aku hidup, aku yang pegang kendali, aku yang memegang semuanya." Dan itu sudah cukup untuk membuat kita tetap bertahan. Ketika hidup lebih kuat daripada takut. Sahabat Rema Surgawi, percaya bahwa Yesus hidup bukan cuma soal tahu ayat atau tahu ajaran, tetapi soal bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kalau Yesus itu hidup, berarti kita tidak sendirian. Kalau Dia yang pegang kunci maut, berarti hidup kita tidak lepas dari tangannya. Dari situ perlahan-lahan rasa takut mulai berkurang. Bukan karena masalah langsung selesai, tetapi karena kita punya pegangan. Kita masih bisa merasa takut, masih bisa capek, masih bisa menangis. Itu wajar. Tapi di dalam hati kita tetap ada keyakinan sederhana, Tuhan ada dan Dia tidak meninggalkan aku. Saat kita tidak kuat lagi, sahabat Rema Surgawi, mungkin malam ini ada yang sudah lama berusaha kuat, menahan banyak hal sendirian, dan tetap terlihat baik-baik saja di depan orang lain. Namun di dalam hati ini mulai terasa capek. Di titik itu kadang muncul pikiran, jangan-jangan imanku kurang. Padahal belum tentu begitu. Seringkali itu cuma tanda hati kita sudah lelah dan butuh dikuatkan saja. Firman Tuhan tidak datang untuk menyalahkan kita, tidak datang untuk menekan kita. Firman itu seperti mengingatkan dengan sederhana, aku hidup dan aku yang pegang semuanya. Artinya saat kita lagi tidak kuat, Tuhan tetap pegang hidup kita. Dia tidak melepaskan kita, Dia tidak pergi. Jadi tidak apa-apa kalau hari ini kita merasa lemah. Yang penting kita tetap datang kepadanya. Di ruang pemulihan, sahabat Rema Surgawi, saat kita menghadapi ketakutan, kadang yang paling kita butuhkan bukan jawaban cepat, tapi waktu untuk berhenti sebentar. Kita tidak harus langsung kuat kok. Tidak harus langsung tahu semua jawabannya. Kita boleh datang apa adanya dan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku lagi takut. Tuhan, aku lagi capek, Tuhan. Tuhan, aku bingung harus bagaimana. Tidak perlu berkata-kata yang bagus-bagus, tidak perlu terlihat rohani. Cukup jujur di hadapan Tuhan. Dan seringkali di situ tidak langsung ada solusi memang. Masalahnya mungkin masih sama, tapi ada satu hal yang berubah. Hati mulai tenang, karena kita sadar kita tidak sendirian. Tuhan tidak selalu menjawab dengan cara yang kita harapkan, tapi Dia hadir, dan itu nyata. Dan perlahan-lahan dari situ kita mulai kuat lagi. Bukan karena semuanya sudah selesai, dan bukan karena semua persoalan sudah usai, tetapi karena kita tahu Tuhan
ada bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah yang hidup, Engkau yang pernah mati, namun sekarang Engkau hidup untuk selama-lamanya. Malam ini Tuhan, kami datang dengan segala ketakutan kami Tuhan, dengan segala kekhawatiran kami. Kami tidak selalu kuat ya Tuhan, kami tidak selalu berani. Tapi kami percaya bahwa Engkau memegang segala kunci. Engkau yang memegang hidup kami ya Tuhan, Engkau yang memegang masa depan kami, Engkau yang memegang hati kami yang rapuh. Dan biarlah di tengah ketakutan ini, kami tetap menemukan damai-Mu. Di tengah kekhawatiran ini Tuhan, kami tetap menemukan penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Kuatkan kami dan teguhkan hati kami, karena kami percaya bahwa Engkau hadir di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Rema Surgawi, hidup ini tidak selalu mudah memang. Dan kadang takut itu terasa sangat nyata. Namun malam ini ada satu kebenaran yang lembut, yang terus berbisik di dalam hati kita. Hidup yang mengalahkan ketakutan. Bukan hidup yang sempurna, tetapi hidup yang bersandar pada Dia yang tidak pernah mati. Dan saat hati mulai goyah, ingatlah perlahan-lahan bahwa Dia hidup dan Dia yang memegang semua kendali di dunia ini. Iman kepada Kristus yang hidup mengubahkan ketakutan menjadi ketenangan yang tidak tergoyahkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.